Tapi yang menarik lagi dari cek kesehatan gratis, program ini adalah ada cek kesehatan jiwa begitu ya, ada screening jiwa. Nah ini menarik nih, tapi seperti apa sih nanti implementasinya dan seperti apa efektivitasnya juga, sudah bergabung bersama saya ada Mbak Novita Tandri, psikolog yang akan juga saya tanyai. Selamat pagi Mbak Novita, apa kabar? Selamat pagi Mbak, kabar baik, kesehatan mental. Kabar baik. Iya, kesehatan mental gitu. Kalau Mbak Novita dari, Ya, seorang psikolog dengar ini screening cek kesehatan gratis ada soal kesehatan mental, itu gimana ngelihatnya Mbak? aku kalau tanya pendapat secara pribadi tentunya sangat mendukung ya, ada program khususnya bicara kesehatan mental yang nanti bisa diberikan secara gratis. Cuman Mhm. mungkin yang harus dijaga adalah bagaimana nanti kalau toh memang punya gangguan kesehatan mental, siapa nanti yang akan ikut mendampingi kalau kita bicara pendampingan psikolog dan juga kalau nanti ada gangguan kesehatan jiwa, psikiaternya siapa Mbak? Karena kalau dilihat di Mmm. sini dari 270 juta penduduk Indonesia, kalau kita lihat dari aturan WHO, satu psikiater atau psikolog, aturannya ada 30.000 penduduk. Nah, sekarang di dalam kita 270 juta penduduk, satu psikiater ini lagi melayani 250.000 Mbak, kurang lebih penduduk dan satu psikolog itu 100.000. Jadi Mhm. memang jauh daripada ketentuan yang ditentukan oleh WHO. Nah, Mhm. sekarang yang harus dijaga adalah pada saat sudah screening nih ya, assessment, lalu memang ada gangguan kesehatan mental atau jiwa, nah psikolog yang betul-betul mendampingi dan psikiater ini cukupkah untuk bisa menampung. Nah, Mmm. ini karena kalau gangguan kesehatan mental dan jiwa ini tidak ada, kalau toh ada penanganannya, nah ini kan bukan bukan hanya sementara, Mbak. Ini kan kita bicara bisa jangka yang panjang, bisa beberapa bulan ke depan, bahkan bertahun-tahun. Nah, saya lebih melihat adalah kesiapan daripada tenaga profesional ini cukupkah, gitu loh, Mbak. Berarti ya kita sama-sama tadi ngomongin juga ya Mbak, ini jangka panjangnya, tidak hanya cek saja gitu ya, Betul, apabila nanti betul, ditemukan apa yang harus dilakukan gitu kan, tapi bagaimana dengan, nakesnya gitu ya, cukup nggak betul. gitu ya kalau nah tapi kalau dari Mbak Novita sendiri berarti apa Mbak kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah, solusinya apa untuk masalah ini? Ya, ini mungkin bisa kalau saya melihat Mhm. karena nggak mungkin kan kalau kita bicara tenaga profesional nakesnya ini di dalam waktu serta-merta dari satu psikiater 250.000 penduduk terus menjadi 30.000. Kan Iya. harus ada proses jangka Mhm. waktu yang panjang untuk mendidik tenaga-tenaga profesional ini. Jadi kalau buat saya mungkin bisa memanfaatkan juga tenaga konselor gitu ya, yang paling tidak bisa membantu dari konselor kalau memang harus membutuhkan psikolog atau ke psikiater, paling tidak ada step-stepnya ini. Karena kalau tidak, nah orang-orang yang sudah melakukan screening lalu memang mengalami gangguan kesehatan mental dan jiwa, what next gitu loh. Mhm. Beda kan kalau kita lihat pemahaman kesehatan fisik, tadi kita dengar sudah dari Prof. Chandra, pemahaman kita jauh lebih baik, Mbak, daripada kesehatan mental. Masih banyak stigma kan kita tahu ya, Iya. tentang kesehatan mental ini. Obat, kalau kita bicara tentang obat-obatan yang sangat mudah juga bisa di-Google, apa sih kontraindikasi bahan-bahan yang ada di dalam obat-obatan yang diberikan. Kesehatan fisik jauh lebih baik. Tetapi kesehatan mental itu enggak. Masih ada stigma bahwa minum obat tertentu yang padahal untuk membantu, misalnya yang diberikan oleh tenaga profesional seperti psikiater, itu masih dianggap kayak, aduh, boleh nggak ya minum ini? Nanti saya ketergantungan nggak ya ke Mhm. depannya? Padahal itu memang dibutuhkan untuk periode waktu tertentu. Atau bahkan membeli obat secara bebas, Mbak. Karena sangat mudah untuk membeli obat-obatan ini misalnya antidepresan, penenang, obat tidur gitu secara bebas juga. Yang itu tidak bisa Mhm. dipungkiri, bisa dibeli secara online. Nah, pengawasannya ini seperti apa? Jadi buat saya kalau ditanya harus ada ini nih promotif, preventif. Jadi edukasi Mbak, memberikan informasi tentang kesehatan mental ini biar stigma atau aib, tabu, malu
Mhm, untuk screening kesehatan mental mhm, ini juga bisa diketahui oleh khalayak masyarakat ramai ya, mhm. tahu gitu loh Mbak. Jangankan ngomongin soal, konsumsi obatnya saja Mbak ya, untuk Ya, melakukan screening-nya aja kan harus kita akui masih tabu di masyarakat kita, betul, masih ada rasa, "Aduh malu nanti dicap betul. apa," gitu ya untuk melakukan, cek kesehatan ini sendiri. Nah, tapi kalau dari Mbak Novita sendiri, kemudian seberapa penting ini warga yang punya masalah begitu ya dari, kejiwaan atau kesehatan mental ini perlu memeriksakan diri, maksudnya untuk alarm diri sendiri, kapan saatnya kita, "Oh kayaknya saya harus cek nih," gitu? Betul. Sebenarnya kalau kita bicara, kita balik dulu definisi daripada sehat ya Mbak. Mhm, Sehat itu kan bukan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi mhm, sehat itu adalah kita mampu meningkatkan menggunakan semua potensi kita yang ada secara optimal. Nah, berarti ada kesehatan fisik di sana yang bugar dan fit, ada kesehatan mental di sana yang bugar dan fit, dan juga kesehatan kita secara sosial. Jadi interaksi kita secara interpersonal dengan orang lain sebagai makhluk sosial juga baik. Jadi ada dukungan sosial. Nah, itu dulu mhm, masuk ke sana. Nah, kalau sampai kesejahteraan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah tidak bisa secara optimal, jadi berarti ada gangguan tidur di sana, sulit untuk tidur, Mbak. mhm. Sulit untuk bisa makan, ya. Jadi ada gangguan makan di sana, sulit untuk bisa berfokus konsentrasi. Jadi waktu ada gangguan yang biasanya tidak terjadi di hari-hari lainnya, karena ada stresor atau penyebab stres yang terjadi apapun itu, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin secara finansial keuangan tidak terlalu baik, mungkin hubungan antar keluarga, orang tua, anak, anak ke orang tua, atau dengan lingkungan itu tidak sedang baik-baik saja, dan itu membuat kita tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal, Mbak. Nah, ini yang perlu diadakan screening. Karena kalau Mhm, dibiarkan itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, sangat-sangat bisa berdampak terhadap kesehatan fisiknya yang disebut dengan psikosomatik. Jadi psiko itu adalah jiwa, soma itu adalah tubuh atau raga kita, dan matik itu berarti ada masalah antara fisik dan badan kita. Jadi psikosomatik. Nah, pada saat itu terjadi, tidak bisa mampu lagi melakukan kegiatan sehari-hari, waktunya untuk screening, waktunya untuk bertemu dengan nakes, psikolog, atau psikiater, Mbak. oke. Tapi kalau dari Mbak Novita sendiri, apa sih Mbak saran, Mbak sendiri gitu ya, untuk masyarakat tuh supaya lebih proaktif gitu kan dalam memanfaatkan layanan screening, kesehatan mental ini gitu, supaya dimanfaatkan, dipakai gitu layanannya? Ya, sangat baik sekali untuk bisa menggunakan ini sebaik-baiknya gitu ya. Mhm, Untuk bisa mengetahui yang tadi saya sebutkan, kalau sudah ada gangguan-gangguan yang tidak bisa lagi beraktivitas seperti normal, sulit sekali untuk fokus, cemas gitu ya. Jangan sampai menjadi gangguan kecemasan, kepanikan, jangan sampai menjadi panic attack atau serangan panik, sulit untuk bisa bernapas, sulit untuk bisa melakukan kegiatan, susah untuk tidur, sulit juga untuk bisa punya selera makan gitu yang akhirnya mempengaruhi kesehatan fisiknya secara keseluruhan. Waktunya untuk screening, mmm, waktunya untuk mengetahui apa yang terjadi. Jangan self diagnose, jangan mhm, melakukan diagnosa secara sendiri, yang memang kalau kita lihat dengan di Google atau ChatGPT atau Meta AI yang begitu mudah men-screening, karena tetap membutuhkan professional help, psikolog dan psikiater. Lalu mmm, yang lain juga adalah yang opposite-nya Mbak, yang berarti di seberangnya ini. Jangan juga sudah karena stigma, aib, malu, dan tabu tadi, daripada dilihat orang lalu dicap, wah kamu kenapa nih? Kamu jadi ODGJ kah? Gitu ya. mhm, mhm, Em, Orang dengan gangguan jiwa kah? Gitu. Karena kamu baik-baik saja. Karena kita kepengen bahwa dilihat orang lain, kita dalam keadaan yang selalu stabil, selalu baik dalam semua aspek. Tidak, gitu loh. Bahwa kesehatan kita, baik fisik, mental, maupun sosial, itu dinamikanya luar biasa. Sama mungkin kalau kita cek EKG ya, detak jantung kita kan nggak lurus, Mbak. Kalau lurus saja, flat, datar, berarti kita udah nggak di dunia ini.
gitu ya. Tapi hidup itu terkadang memang seperti detak jantung kita, gitu ya, naik dan turun, gitu. Jadi untuk memahami ini, it's okay not to be okay, Ya. Jadi kayak gitu. judul drakor ya Mbak, It's Okay Not to Be Okay. Oh, bener bener Mbak. Bener, tapi bener bener, memang bener Mbak. Gak Saya apa-apa setuju. kok untuk nggak Bener oke ya. gitu ya. Mm. Ya, ya mungkin juga seorang psikolog seperti saya dia not okay all the time. Mm-mm. Tapi Ya, paling ya. tidak kita punya kemampuan coping mechanism. Jadi Ya, kemampuan untuk bisa mekanisme kita untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Ini yang disebut dengan daya juang kita, resiliensi kita, gitu loh Mbak. Dan mm-mm. mengetahui coping mechanism kita yang bisa berbeda dengan orang lain, ini penting sekali. Gitu, Setuju. bagaimana dengan mengaktifkan stimulasi misalnya lima panca indera kita, lima panca indera kita, visualisasi kita, auditori kita, mungkin melihat hal-hal yang lebih ya, yang sederhana ya, yang jarak pandangnya jauh, melihat yang hijau-hijau, misalnya grounded, berarti coba misalnya tidak pakai alas kaki gitu ya, Mm. keluar dan cari yang rumput, tanah gitu, lihat ke atas, visualisasi, lalu mendengarkan musik-musik yang menenangkan kita, mendengarkan suara-suara burung misalnya. Lalu apalagi mandi supaya senses kita di kulit kita jadi bisa berasa, mandi air dingin kah, yang sangat dingin atau bahkan yang hangat. Lalu nikmati itu dengan memejamkan mata, lalu merasakan dengan lidah, perasa di lidah gitu. Sesuatu yang mint misalnya, makan permen-permen gitu ya. Atau bahkan yang asam manis itu supaya feeling kita balik lagi. Karena Ya, pada saat kita mengalami kecemasan, kita mengalami kepanikan, biasanya kita feeling numb, kita nggak berasa apa-apa. Nah, bagaimana mengaktifkan salah satu atau dua, tiga dari panca indera kita, itu membuat kita, you know, sensesnya, panca inderanya balik lagi. Nah, ini hal-hal sederhana yang mungkin kita tidak sadari bahwa ini penting sekali. Waktu kita panik, napas kita pendek-pendek. Waktu kita cemas, napas kita pendek-pendek. Bagaimana supaya bisa bernapas yang panjang? Bagaimana supaya bisa breathing, teknik breathing, 4-4-4 atau 3-3-3 atau 1-3-5. Tarik napas gitu ya, ditahan 3 detik, lepaskan dari mulut selama 5 detik. Nah, waktu masuk si napas ini dan kita tahan dan melepaskan, kita membawa oksigen masuk ke kepala kita, ya. otak kita yang butuh oksigen, oksigen masuk ke dalam paru-paru kita, lalu kita dengan agama masing-masing muslim istighfar, kalau yang muslim berdoa, untuk yang Kristen Katolik, Hindu, Buddha, ya dengan agama masing-masing lalu memejamkan mata. Napas menjadi lebih panjang, detak jantung menjadi lebih pelan, dan kita bisa berpikir lebih fokus. Nah, hal-hal yang seperti ini juga perlu diketahui oleh banyak orang pada saat kita mengalami ini. Bisa kapan saja, di mana saja. Nah, program ini juga harus mencakup bagaimana jangka panjangnya, siapa yang Mm. mendampingi, orang yang samakah, psikolog yang samakah, atau yang berbeda. Karena kalau riwayat kronologis daripada medis seseorang, kita bicara secara psikologis, berganti-ganti juga nggak baik. Bapak, ya, Rekam medis ini harus dengan orang yang sama, Mbak. Jadi dia tahu betul. dari awal apa sih core, akar dari masalah yang dihadapi sang klien atau pasien. Jadi supaya rekodnya nih jelas. Nah, bagaimana ke Mm. depannya nih? Dengan berpindah-pindah, apakah rekod medis ini bisa dengan satu psikolog yang sama walaupun dia pindah? Adakah layanan secara online dengan rekod medis yang sama? Gitu loh, Mbak. Mm. Jadi hal-hal yang mungkin kita lihat sepele gitu, tapi ini juga sangat penting untuk diperhatikan aspek-aspek yang disampaikan oleh Mbak Novita tadi gitu ya. Apalagi dari sisi kita sebagai masyarakat juga penting untuk memiliki kesadaran kapan saatnya Ya, kita harus membutuhkan bantuan dari profesional gitu. ya. Tapi Mbak Novita dengan adanya screening kesehatan mental ini sendiri di program cek kesehatan gratis, kalau dari Mbak Novita sebagai psikolog sendiri, optimistis nggak ini akan menciptakan masyarakat yang memang lebih sehat, mentalnya seperti itu atau seperti apa? Harusnya ya, Mbak Regina ya, Mhm. harusnya. Kalau kita persiapkan dengan baik, jadi bukan hanya bikin programnya tok terus ditinggal.
gitu loh. Tapi berkesinambungan ini, kontinuitasnya yang Mbak Regina ya, ke depannya seperti apa? Eh, karena buat saya memanage sesuatu supaya berkesinambungan itu yang lebih sulit. Kita membuat sesuatu yang baru lebih mudah gitu loh. Tapi mempertahankan kualitas yang ada dengan orang-orang SDM yang kompetensi yang baik untuk menjaga kesinambungan ini yang jauh lebih penting. Jadi mungkin jadi catatan gitu ya. Jadi tidak hanya dengan 10.000, 15.000 puskesmas gitu, rumah sakit ada di mana-mana. Kedepannya bagaimana untuk menjaga ini? Karena tidak mudah ini, tetapi kita juga harus menyambut dengan baik bahwa ada atensi terhadap kesehatan mental daripada masyarakat penduduk Indonesia gitu, dan kita menyadari bahwa sehat itu bukan hanya fisik saja. Kesinambungan ini yang kita harus ikut awasi, pantau supaya pemerintah melakukannya tentunya dengan dukungan daripada kita semua ini sebagai warga negara Indonesia supaya ini bisa berjalan dan menjadi manfaat tentunya bagi setiap kita. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Novita untuk informasinya untuk kita hari ini terkait, dengan kesehatan mental screening di program cek kesehatan gratis, bermanfaat sekali untuk kita juga ya untuk mengetahui aspek-aspek apa mungkin yang harus kita ketahui pada diri kita sendiri. Perlukah kita untuk melakukan cek kesehatan mental yang harusnya sudah mulai dianggap penting oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mbak Novita, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Mbak. Sama-sama Mbak Regina, salam sehat selalu. Salam sehat.